Selamat datang, salam dan bahagia. Kali ini saya akan mengerjakan jurnal refleksi dewi mingguan, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya Basilius Jangkan SAG, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Model refleksi yang saya gunakan menggunakan model 4F. Yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat feature atau penerapan. Yang pertama facts. Kegiatannya sosialisasi guru penggerak, dan yang berikutnya pembekalan guru penggerak. Kemudian lanjut pretest modul 1 di LMS masing-masing calon guru penggerak. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, elaborasi pemahaman. Yang keempat, ruang kolaborasi. Yang kelima, lokakarya orientasi. Yang keenam, elaborasi pemahaman. Dan yang ketujuh, jurnal refleksi. Dan yang terakhirnya, aksi nyata dilanjutkan dengan penutup. Kita lanjut dengan yang pertama, facts. Rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan ke-10 ini dimulai dengan pembukaan kegiatan secara virtual kepada seluruh peserta dengan tatap muka, dan saat itu saya mengikuti tatap muka di lembaga saya mengabdi di SMP Negeri 6 Cibal pada tanggal 15 Maret 2024. Setelah itu, calon guru penggerak akan mengakses LMS di SIM PKB masing-masing calon guru penggerak. Pembelajaran pertama mulai dari diri sendiri dan belajar secara mandiri tentang modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest pada modul 1.1. Waktu itu saya mengerjakan pretest untuk mengasah kemampuan awal dan pemahaman yang saya miliki. Walaupun saya sedikit kesulitan dalam mengerjakan soal pretest tersebut, namun saya yakin dalam perjalanan pendidikan saya akan memahami secara perlahan-lahan. Selanjutnya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman. Kegiatan ini dilakukan secara virtual, didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik dan calon guru penggerak yang lainnya. Kemudian kegiatan akan berlanjut dengan ruang kolaborasi. Di situ kami akan dibagi ke dalam 2 kelompok, dan saya masuk di kelompok 2 untuk berdiskusi tentang modul 1.1. Kemudian akan mempresentasikan dan saling menanggapi dengan kelompok lain. Setelah itu, membuat kesimpulan dan mengumpulkan tugas itu di LMS secara individu. Selain tatap muka secara virtual, calon guru penggerak juga saling berdiskusi di forum LMS. Pada lokakarya orientasi kami melakukan kegiatan pembukaan oleh Dinas Pendidikan setempat dan sambutan oleh BGP Provinsi. Setelah itu kami melakukan kegiatan pendampingan secara kelompok berdasarkan kelas kami masing-masing dengan pengajar praktik, dan mengakhiri kegiatan dengan mengerjakan beberapa LK. Dan kegiatan lokakarya orientasi dihadir oleh kepala sekolah kami masing-masing, pengawas, dan dinas pendidikan setempat. Setelah lokakarya orientasi, kegiatan selanjutnya kembali secara virtual dengan elaborasi pemahaman bersama semua calon guru penggerak dan instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Selanjutnya kami akan mengisi refleksi dewi mingguan dan aksi nyata. Yang kedua adalah feelings. Pertama kali mengikuti kegiatan ini, saya merasa sangat khawatir akan mengikuti pendidikan guru penggerak.
karena mungkin yang pertama belum mengetahui bagaimana alur pendidikannya. Namun perlahan-lahan waktu pendidikan, rasa khawatir itu mulai pelan-pelan hilang. Khawatir akan pendidikan ini memang setiap orang karena belum mengetahui alurnya. Kemudian khawatir yang lainnya, bagaimana membagi waktu antara tugas mengajar di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan membagi waktu untuk keluarga yang bertepatan dengan kegiatan dan tugas di LMS. Namun perlahan-lahan semuanya dapat teratasi dengan membagi waktu antara pendidikan, tugas sekolah, dan keluarga. Namun khawatir ini tidak membuat saya patah semangat untuk memperjuangkan pendidikan ini. Karena dalam pendidikan ini saya dapat berkolaborasi dengan calon guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator. Ketemu dengan orang hebat ini membuat saya semangat untuk tetap memberikan yang terbaik pada pendidikan ini. Walaupun beban dan khawatir selalu muncul, namun dengan semangat yang baru bersama mereka, saya mendapatkan dukungan dan dorongan yang kuat. Awalnya memang terasa sangat berat, namun pada saat berjalan, saya dapat membagi waktu untuk memberikan pelajaran kepada siswa di sekolah, mendampingi kegiatan ekstrakurikuler, waktu untuk pendidikan, dan waktu untuk keluarga. Sejauh saya belajar pada modul ini tidak ada kendala dan semuanya teratasi dengan baik. Yang ketiga, findings. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Mulai dari pembelajaran di LMS, diskusi secara virtual, maupun tugas secara kelompok dan tugas secara individu. Dan tugas ini walaupun banyak dalam bentuk yang berbeda, namun saya dapat mengerjakan dengan gembira dan kolaborasi dengan calon guru penggerak lainnya. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa pikiran saya semakin terbuka untuk lebih menyadari pembelajaran yang seharusnya dilakukan di kelas yang saya ajarkan. Semua ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, dan refleksikan, dan kemudian saya terapkan semuanya dalam aksi nyata. Pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi ini, pendidikan merupakan fasilitator yang menuntun dan mengarahkan anak-anak untuk mencapai kebahagiaan. Kita ingat kembali tentang semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso tut wuri handayani. Pendidikan sesungguhnya menuntun segala kodrat yang dimiliki seorang anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan pendidikan itu berhamba pada anak, artinya semua diupayakan untuk anak, dengan melayani, memenuhi kebutuhan belajar anak. Tugas kita menuntun belajar anak untuk menemukan kodratnya, bukan menuntut seorang anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa, karena pada saat anak itu lahir, kodratnya sudah ada, namun masih samar-samar. Tujuan pendidikan yaitu menuntun anak, menebalkan kodrat yang samar itu untuk memperbaiki lakunya menjadi lebih baik. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sebagai pendidik, hendaknya selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, guna mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan harusnya tidak menjadikan kurikulum sebagai target pembelajaran, tetapi harus mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki oleh anak.
karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Jadi tugas guru mendorong, memfasilitasi, dan memberikan motivasi terhadap bakat anak. Yang keempat, fitur atau penerapan. Poinnya, yang pertama, membangun budaya positif di kelas. Yang kedua, menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih topik. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 trilogi. Yang pertama adalah Tutwuri Handayani, kemudian Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso.